Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini yang kita bahas adalah alkuna. Alkuna itu adalah hidrokarbon alifatik tidak jenuh. Di sini dia memiliki ikatan rangkap 3. Jadi kalau dilihat di sini C dan C itu berikatan rangkap 3. Karena apa dikatakan dia ikatannya tidak jenuh? Karena memang ikatan ini bisa diadisi. Kita perhatikan ini rumus strukturnya. Kita akan tentukan atau hitung nanti rumus molekulnya. Sebelum kita lanjutkan, alkuna itu pemberian namanya adalah dari nama alkana dengan mengubah akhiran ana menjadi una. Contoh, kita lihat dulu rumus yang berikut. Ini rumus strukturnya. Kita hitung C-nya. C-nya berarti ada 1, 2. Oke, C-nya 2. Selanjutnya H-nya 1, 2. TH2. Yang berikutnya adalah C-nya kita hitung dulu. 1, 2, 3. Jadi C-nya 3. H-nya 1, di sini tidak ada, tambah 3, 4. Berikutnya sini 1, 2, 3, 4, berarti C-nya 4. H-nya kita hitung 1 tambah 2, 3, tambah 3, 6. Berikutnya adalah C-nya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti C-nya 5. Berapa H-nya? H-nya adalah 1 tambah 2, 3, tambah 2, 5, tambah 3, 8. Nah, inilah rumus molekul dari 5 yang pertama. Terus bagaimana pemberian namanya? Tadi kita udah sampaikan bahwa penamaannya itu adalah analog dengan alkana, di mana akhiran ana diganti dengan una. Dengan demikian, kalau C2 pada alkana namanya adalah etana, berarti di sini namanya adalah etuna. Selanjutnya C3. Nah, kalau C3 kan namanya untuk alkana itu adalah propana. Kalau di sini dia akan menjadi propuna. Berikutnya C4H6. Nah, C4 untuk alkana itu adalah butana. Berarti kalau di sini namanya adalah butuna. Yang berikutnya C5H8. Kalau alkana namanya adalah pentana. Kalau di sini namanya adalah pentuna. Nah, ini adalah 5C yang pertama. Terus bagaimana dengan yang selanjutnya? Untuk C yang ke-6 dan seterusnya. Nah, sebelum itu kita bisa lihat dulu rumusnya apa. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, kalau C-nya 2, H-nya juga 2. C-nya 3, H-nya juga 4. C-nya 4, H-nya 6. C-nya 5, H-nya 8. Maka kita bisa lihat bahwa kalau ini sebelumnya, kalau alkena itu kan CnH2n. Kalau CnH2n, di sini harusnya 4. Berarti kurang 2. Berarti kalau di sini 3. Kalau untuk alkena kan berarti 6, berarti kurang 2. Demikian juga kalau yang di sini. Kalau 4 harusnya kalau alkena itu H-nya 8, berarti kurang 2. Maka dengan demikian, rumus umum untuk alkuna itu adalah CnH2n kurang 2. Dengan mengetahui rumus ini, maka Anda bisa menghitung H-nya kalau C-nya diketahui. Seperti ini nih.
C-nya 6, H-nya berapa? 2 kali 6, 12 kurang 2, 10. Dengan cara yang sama nanti Anda bisa menghitung. C-nya 7, berarti H-nya berapa? 7 kali 2, 14 kurang 2, 12. Nah, untuk latihan bagi Anda, tentukan H-nya berapa kalau C-nya diketahui. Mulai dari C-nya, berarti yang 8. H-nya berapa? C-nya 9, H-nya. C-nya 10, H-nya. Disertai dengan namanya. Seperti yang disampaikan tadi, penamaannya adalah sama persis seperti penamaan alkana, tetapi akhiran anak diganti dengan una. Kita lanjut dengan penamaan. Cara menentukannya adalah langkahnya yang pertama. Rantai induk itu adalah rantai terpanjang yang mengandung gugus kata lengkap 3. Jadi kalaupun rantainya panjang tapi dia tidak mengandung gugus rangkap 3-nya, ya berarti bukan yang itu yang maksud. Jadi kalau di sini 1, 2, 3, 4 sama. Kalau ke bawah 1, 2, 3, 4 berarti sama. Berarti di sini rantai terpanjangnya itu adalah 4 atom karbon. Kita kasih nomor dari kiri 1, 2, 3, 4. Berarti cabang berada pada posisi yang ketiga. Kalau di sini 1, 2, 3, 4. Cabang berada pada posisi yang kedua. Tetapi alkunanya atau rangkap 3-nya berada pada posisi yang ketiga. Maka ini menyalahi aturan yang kedua. Penomoran itu diberikan pada nomor yang terkecil dari alkuna. Ya, berarti yang lebih menentukan itu adalah posisi alkunanya dibandingkan cabangnya. Dengan demikian, di sini posisi yang menentukan itu adalah alkunanya dulu, baru cabang. Kemudian posisi kata lengkap, dalam hal ini tentu adalah rangkap 3, itu diberi dengan awalan angka. Seperti di sini nih, ya. Berarti 1. Kemudian tulisan cabang seperti pada alkana. Jadi tadi sudah kita sampaikan bahwa C-nya ada 4. Kalau C-nya ada 4, berarti itu adalah butuna. Nah, posisinya tadi, karena di sini adalah kita harus yang lebih kecil itu adalah posisi 1, ya berarti 1 butuna. Kemudian baru diikuti dengan cabangnya. Cabangnya berada di posisi yang ketiga, ya. Kita makanya yang atas ya nomornya. Jadi namanya adalah, ini posisinya 3 metil. Sehingga namanya nanti adalah 3 metil 1 butuna. Kita lihat contoh yang berikut. Ya, jadi 1 rantai induk adalah rantai yang terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 3. Jadi kalau kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 7 ya. Kemudian kalau dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kita hitungnya dari bawah, lebih panjang. Kalau ke bawah sini gimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sama. Baik itu dari bawah ke sini terus ke sini. Sama. Maka dari itu kita akan berikan penomoran. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posisi alkunanya berada pada posisi keempat. 4. Bagaimana halnya kalau kita hitung dari kanan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti baik itu dari kiri maupun dari kanan itu adalah posisinya sama untuk alkuna.
Tetapi kalau kita lihat lebih lanjut, nah, posisinya cabang, kita lihat yang berikut. Ini induknya dulu. Nah, kita bisa lihat dengan jelas bahwa cabangnya itu berada pada posisi yang kalau kita melihat dari sini, berarti posisinya adalah posisi yang ketiga, metil. Sementara di sisi yang lain, kita bisa lihat bahwa ini adalah posisi yang keenam. Ya. Ini juga posisi yang keenam. Nih, etilnya. Sementara kalau yang di sini, justru ini yang ketiga, dan ini yang keenam. Berarti sebenarnya di sini posisinya 3 dan 6. Nah, cuman kalau di sini kalau kita perhatikan, karena etil yang kita tulis lebih dahulu, maka kita berikan nomor yang kalau bisa yang lebih rendah dibandingkan dengan yang metil. Maka dengan demikian, namanya adalah induknya 8 buah C, berarti ini adalah sebuah oktuna. Ulangi aja. Berarti ini adalah sebuah oktuna. Dan posisinya adalah posisi yang keempat, berarti 4 oktuna. Baru kita tulis. Ini tadi ada metil 6 metil. Kemudian tempatnya tidak memungkinkan, kita tulis agak ke bawah. Di sini 3 etil. Jadi namanya nanti adalah 3 etil, 6 metil, 4 oktuna. Perlu diperhatikan di sini, ini adalah satu kata. Ini adanya tanda penghubung, itu menunjukkan bahwa dia adalah satu kata. Sekarang kita lanjutkan dengan menuliskan rumus struktur dari nama yang sudah diketahui. Nah, di sini pentuna. Pentuna berarti dasarnya dulu. Berarti C-nya ada 5. Kita tulis dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ikatan rangkap 3-nya posisinya adalah 1. Berarti di sini. Kemudian cabangnya pada posisi 3 dan 4. Kita hitung dulu. Tulis dulu 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berarti dia berada di 3 dan 4. Sini. Sini juga. Nah, untuk yang lain berarti kita tinggal tambahkan H. Di sini seperti ini. Karena masih ada baru 3 seperti ini. Ini juga masih baru 3, berarti ini CH. Sini C3. Nah, demikian kira-kira kalau kita mau cek ulang, 1 ini menunjukkan alkuna di posisi 1, 3 dan 4 posisi dari metilnya. Contoh berikutnya adalah 5 etil, 4, 6 dimetil, 2 heptuna. Kita perhatikan, heptuna berarti C-nya ada 7. Kita tulis dulu C-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Posisi keterangkap 3-nya pada posisi yang kedua. 1, 2 di sini. Baru kemudian kita lihat lagi. Apa yang ada di sini adalah posisi kelima. Kita tulis dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Posisi kelima itu adalah etil. Di sini C2, 5. Kemudian pada posisi 4 dan 6, 4 dan 6 itu adalah metil, berarti C3. 6 juga C3. Sekarang baru kita hubungkan dan menambahkan H-nya.
Sini hanya udah 4, hanya tidak ada. Kalau di sini ikatannya itu sudah 3, ditambah 1 lagi. Sini juga sudah 3, 1, 2, 3, ditambah lagi. Sini juga sudah 3, tinggal tambah. Ya, 3 di ujung. Ya, jadi dengan demikian ini rumus strukturnya. Dan kalau kita cek lebih lanjut, 2, nah ini kita bisa lihat posisinya. 5, ini yang 5, 4 dan 6. 4 di sini, 6-nya yang ini. Untuk latihan, nah tulislah senyawa berikut. Ini yang pertama. Kemudian ini yang kedua. Yang perlu Anda perhatikan adalah lihat posisi ikatan rangkap 3-nya itu pada nomor berapa. Kemudian juga cabangnya nanti ada berada di mana. Selanjutnya di sini yang berikutnya adalah buatlah struktur. Nah, yang pertama itu adalah 3,3 dimetil 1 butunan. Yang berikutnya adalah 3 nonunan. Demikianlah materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.